jawab seperti dengan Pak Ahmad tadi. Silakan Pak Dedi. Screennya lewat HP nih Bu, nggak bisa nampil gimana? Iya nggak apa-apa, kalau nggak bisa tampil nggak apa-apa, tapi dikirim ke WA ya. Nah, ini sudah dapat punya Pak Dedi. Nanti apa saya lihat dari tesis Bapak ya. Silakan. Siap Bu, makasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Atiq Rusdiana sebagai pembimbing hari ini dalam ujian tertutup Diwan Anur Lampung. Baik, saya nama Dedi Hartanto, NIM 2127 2010 1878, jurusan MPI, akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pelaksanaan Manajemen Waka Bidang Kesiswaan dalam Peningkatan Pelayanan Proses Belajar Mengajar di MTS Al-Azhar Batanghari Lampung. Adapun tesis ini kami bagi dengan beberapa bab, dari 5 bab. Yang pertama adalah bab pertama dari latar belakang, yang mana latar belakang ini dapat kami simpulkan secara singkat bahwasanya manajemen adalah merupakan suatu upaya kompleks yang selalu dilakukan di setiap hasil yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah hasil yang optimal, dengan harapan supaya pelayan optimal. Dari dasar ini penulis ingin mengangkat daripada manajemen di sekolahan tersebut. Nah, jadi intinya adalah proses pelaksanaan manajemen merupakan hal yang vital di dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya kepada hasil daripada output sekolah itu sendiri yang terfokus kepada siswa. Dan dalam hal ini makanya kami dalam melaksanakan tesis yaitu terfokus kepada pelaksanaan manajemen terhadap siswa dalam peningkatan pelayanan proses belajar mengajar. Adapun identifikasi masalah ataupun yang kami dapatkan adalah di dalam sekolah tersebut terdapat kurangnya bakat dan juga sedikit kekurangan manajemen terhadap siswa, dan juga kurangnya tingkat pelayanan proses kegiatan belajar mengajar di dalam pembelajaran keseharian di MTS Al-Azhar Batanghari tersebut. Jadi dari identifikasi masalah ini juga kami batasi masalahnya adalah tentang manajemen waka bidang kesiswaan. Yang kedua yaitu tentang pelayanan proses kegiatan belajar mengajar saja. Adapun rumusan masalahnya yaitu jadi beberapa hal. Yang pertama tentunya nanti kita akan mendapatkan bagaimana perencanaan pelaksanaan manajemen waka bidang kesiswaan dalam peningkatan pelayanan proses belajar mengajar di MTS Azhar tersebut. Yang kedua yaitu tentunya bagaimana perorganisasian manajemen waka bidang kesiswaan dalam peningkatan pelayanan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan dan sekaligus pengawasan daripada pelaksanaan manajemen waka bidang kesiswaan dalam peningkatan pelayanan proses belajar mengajar di MTS Al-Azhar Batanghari Lampung Timur ini. Tapi tentunya dalam penelitian ini akan hipotesa ataupun ingin kami mendapatkan hasil daripada tujuan penelitian yang kami simpulkan adalah untuk mengetahui daripada perencanaan dan juga mengetahui daripada perorganisasian, dan juga dapat menghasilkan dan mengetahui daripada proses pelaksanaan dan pengawasan daripada manajemen waka bidang kesiswaan dalam peningkatan pelayanan proses belajar mengajar tersebut. Dan juga pada bab kedua kami tentukan landasan-landasan teori yang terdiri dari beberapa teori-teori yang kami dapat dari tentang
pengertian-pengertian daripada manajemen dan juga pengertian-pengertian dari peningkatan pelayanan dan juga pelayanan proses terhadap siswa ataupun tentang eh, pengertian dan juga pengelolaan di dalam manajemen tersebut. Yang ketiga yaitu bab ketiga adalah tentang metodologi penelitian yang kami lakukan. Metode penelitian di sini kami angkat adalah penelitian kualitatif deskriptif ya, ataupun data-data jenisnya yaitu studi kasus atau fase spesifik tentang studi kasus, ataupun mencari gambaran tentang latar belakang yang kami tuju atau yang kami dapatkan tadi. Dan juga teknik pengumpulan datanya terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama di tahapan observasi, interview tentunya langsung, dan juga didukung dokumentasi dan juga proses wawancara. Dan juga yang terakhir adalah kesimpulan yang kami dapat dari kesimpulan tesis yang kami lakukan untuk sementara ini sebelum diperbaiki, yaitu yang pertama adalah proses perencanaan manajemen dan kesiswaan dalam peningkatan pelayanan proses belajar mengajar di MTS Al-Azhar Batanghari ini sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh madrasah tersebut. Yang kedua, pengorganisasian daripada manajemen bidang kesiswaan di dalam peningkatan proses pembelajaran di MTS Al-Azhar ini layanannya atau aktivitasnya peserta didiknya itu selalu dapat mendapatkan bimbingan dan layanan yang optimal dari pihak ke sekolah. Dan kesimpulan berikutnya adalah proses daripada manajemen Waka bidang kesiswaan dalam peningkatan pelayanan proses belajar mengajar di MTS Al-Azhar ini adalah khusus daripada meningkatkan ataupun mengoptimalkan bakat-bakat siswa, yang mana proses peningkatan manajemennya itu difokuskan kepada peningkatan bakat karakter siswa masing-masing. Dan yang keempat adalah pengevaluasian daripada manajemen wakil bidang kesiswaan dalam peningkatan pelayanan proses belajar mengajar. Di sini dapat kami simpulkan adalah pengevaluasiannya disupervisi langsung oleh pihak kepala sekolah daripada MTS tersebut. Itulah mungkin demikian yang gambaran singkat tentang tesis yang kami lakukan untuk sementara ini, Bu. Jadi dari 5 bab tadi, saya dari Artanto tentunya mengharapkan masukan, support dan juga bimbingan dari Ibu Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Sumber data yang Bapak buat dalam tesis Bapak ini siapa aja? Sumber datanya ini, Bu. Yang pertama tentunya stakeholder ya dari pihak sekolahan itu. Yang pertama siswa ataupun murid sumber datanya. Yang kedua dokumen-dokumen dari sekolahan, yang juga hasil-hasil interview ataupun wawancara, dan juga hasil dari observasi yang kami laksanakan, Bu. Baik. Jadi data Bapak itu dokumen dan apa tadi kata Bapak? Dokumen, hasil observasi, interview, dan hasil wawancara kepada pihak sekolah, salah satunya. Kalau interview, wawancara, dokumen, observasi, itu pengumpulan data. Ya, dan Itu cara mengumpulkan data dalam atau penelitian teknik pengumpulan data. Ya, benar, Bu. Tapi sumber data Bapak itu siapa? Sumber data yang kami dapat ya dari Waka Kesiswaan, Pak. Waka Kesiswaan Sekolah Al-Azhar, ya. Pak Ali Mustafa. Hanya Oke. waka kesiswaan.
Kepala sekolah Pak Supardi, dan juga Kepala sekolah. ya, dan juga lingkungan, tentunya lingkungan tetap kami wawancarai daripada untuk mendukung data daripada hasil daripada peningkatan manajemen di sekolahan ini. Jadi sumber data yang Bapak sebutkan tadi itu merupakan sumber data primer atau sekunder? Sumber data pokok, Bu. Sumber data primer dari pihak sekolahan ya. Kalau sumber data sekundernya Sumber apa? sumber data sekundernya tentu dari literatur buku dan juga pendapat-pendapat yang telah terdahulu untuk mendukung daripada penelitian kami ini. Baik. Sehingga dalam sumber data itu terbagi menjadi dua ya Pak. Ya, ada benar. sumber data primer, ada sumber data sekunder. Dan itu tidak ada dalam tesis Bapak. Belum ada, Bu, ya? Termasuk. Siap, Bu. Terus, bagaimana Saya cara catat dulu, Bu. Bapak Data sekundernya belum termasuk. mengolah data tersebut? Gimana, Bu? Nggak, Bu? Bagaimana cara Bapak mengolah data tersebut? Yang jelas data tersebut yang pertama data sekunder, Bu, data primer. Data primernya terdiri dari tentang hal-hal yang berkenaan dengan objek terpenting, yaitu dari pihak sekolahan. Jadi tentunya kami melaksanakan observasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan penelitian, yaitu observasi lingkungan, observasi masyarakat, dengan data-data tertulis dan juga tercatat di dalam dokumen-dokumen dan juga file, juga termasuk interview dan juga wawancara. Dan data-data tersebut kami masukkan dalam sebuah angket, Bu, angket yang mana angket ini kami juga lakukan penelitian kepada siswa, sehingga nanti hasilnya itu kami olah dalam sebuah kesimpulan dalam bentuk deskriptif data. Begitu sementara yang bisa kami jelaskan. Angket itu tidak ada dalam tesis Bapak. Karena angket itu digunakan dalam penelitian kuantitatif. Sementara tesis Bapak itu adalah penelitian Ya, kualitatif. kualitatif. Ya kan? Iya, Bu, siap, Bu. Nah, Data sekunder belum masuk ya, Bu, ya. juga yang tidak saya dapatkan dalam tesis Bapak. Saya bingung. Kok tesis Bapak ini ada rumusan masalah, ada hasil dibagikan. Iya, benar. Tapi dalam tesis Bapak tidak dijelaskan bagaimana Bapak bisa mengolah. Itu ada hasil aja. Gak hamil, tapi tahu-tahu melahirkan. Maaf, Bu. Kayak dari mana ini bayi? Tahu-tahu uwe aja dilahirkan bayi. Di pengolahan data ini. Bab 3 itu Ya, tentang teknik analisis data. Ya, namanya di bab 3 itu teknik analisis data. Di situ sudah ada, tapi nggak jelas atau salah. oh, siap, Bu. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif itu adalah triangulasi. Bilang sama asistensinya ya Pak. Ya, siap, Bu. Adalah triangulasi. Triangulasi. Pak sama dia. Yaitu tesis itu dipilih data-datanya ya dari hasil wawancara, observasi, dipilih mana yang menjawab kebutuhan dari rumusan masalah Bapak. Lalu disajikan, digambarkan dalam bab 4. Nah, ini sudah Bapak jabarkan dengan baik ya. Di bab 4 bagaimana perencanaannya, bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana evaluasinya tuh si Wakaf bidang kesiswaan itu ya. Nah, sudah Bapak jelaskan di bab 4 dengan sangat baik. Lalu ditarik kesimpulan. Itu namanya teknik analisis data dalam tidak ada dalam tesis. Di bab 3, Bu. Ya. Ya, siap, Bu. Terus, di
Ya Bu. Ada nggak kisi-kisi instrumen penelitian? Oh, ya. Kisi-kisi instrumen penelitian yang kami lakukan di sini Bu. Yang pertama tentunya menjawab tentang batasan rumusan masalah terlebih dahulu, yaitu bagaimana Itu Pak, yang mana Bu? kisi-kisi instrumen penelitian itu adalah Hmm. indikator-indikator yang akan Bapak lakukan dalam mewawancarai dan mengobservasi. Jadi harus ada panduannya, indikator-indikatornya. Nah, itu saya lihat tidak ada Belum ada di juga, Bu. tesis Bapak. Siap Bu. Ya, Iya siap. nanti bilang ditambah Siap. instrumen penelitian. Ya. Iya siap Bu. Dan satu lagi ya Pak, ditambah izin atau surat izin penelitian Ya Bu, sudah. agar penelitian Bapak menjadi real. Belum terupload Bu ya. Sudah dapur belum terupload itu Bu. Iya makasih Bu. Iya Bu. Ya. Iya siap. Nah, saya tidak tanya isinya karena saya sudah baca, sudah cukup bagus. Ya, Makasih, tinggal Bu. bab 3-nya tadi banyak yang. Terima kasih Pak Dedi, boleh ditutup. Sama-sama Bu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Atik Rusdiana MPI yang telah banyak memberikan support masukan dalam peningkatan penelitian kami, dan tentunya kami akan selalu memohonkan harapan daripada masukan baik dari Ibu dan rekan-rekan yang lainnya, dan juga saya Dede Tanto MPI di dosen MPI mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan tetap selalu sehat. Kami akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Iwan, sudah siap Pak Iwan? Pak Iwan sudah siap?